boleh menyembah Tuhan, karena ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Hanya dengan namaku rasa tenang hatiku. Hanya dekat namaku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, amin Tuhan. Rasa tenang hatiku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu, hanya dekat. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatan. Sama-sama sembah Tuhan, katakan ku ingin selalu. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sama-sama katakan, ku ingin selalu damai sejahtera kami rasakan bersama dengan Engkau dalam persekutuan yang indah, dan bahkan dalam kondisi seperti apapun kami tetap menikmati damai karena kami bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang terus menyertai, memberkati, dan Tuhan yang selalu mendampingi kami dalam segala keadaan kami. Dan hari ini keberadaan kami semua karena kemurahan-Mu, dan kami mau belajar untuk berbakti di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Lewat ibadah kami rindu memuji-Mu, kami rindu menaikkan syukur kami, dan kami rindu beribadah dengan sungguh-sungguh memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Dan kiranya ibadah kami hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga percayakan ibadah kami, beracaralah di tengah-tengah kami. Biarlah sepanjang waktu ibadah kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau, dan damai sejahtera-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Yang diberkati Tuhan, angkat tangannya. Luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukur saat ini. Amin. Hidup yang ku pilih membuatku berhenti, karena Yesus Tuhan tempatku.
harus katakan kebenaran. Katakan sama-sama, karena kehebatan Tuhan. Sama-sama katakan, hey! Kemuliaan bagi Dia, sebab Dia kekuatan kita. Haleluya. Sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sama-sama. Sumber kuatku. Sekali lagi katakan, Kau sahabatku. Kau sahabatku. Berada di sisiku selamanya. Haleluya. Dia sahabat kita yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau setia bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami. Kami buka untuk-Mu Tuhan. Karena kami rindu Kau berkati kami saat ini. Penuhi kami dengan kuasa. Penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh kuat di hadapan. Haleluya Tuhan. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat bisa ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, di saat ku tak berdaya. Di saat ku, bagi sama-sama. Amin. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin. Sama-sama, semua Tuhan bisa. Bisa aku percaya kuasa-Mu yang sangat. Katakan, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan tanda kekuatan, namun kemuliaan Tuhan. Ketika ku berdoa, bisa aku tak berdaya. Bisa aku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sangat. Terima kasih Tuhan. Kami yang katakan bagi kami, ketika kami lemah, ketika kami susah, Kau berikan hikmat luar biasa. Aku kemuliaan Tuhan. Ketika ku berdoa, bisa aku tak berdaya. Bisa aku tak berdaya. Kau selalu kepada oh Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan tanda kekuatan, namun kemuliaan Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan, Kaulah sang pembuat mukjizat. Kami bersyukur karena kami selalu berada dalam mukjizat-Mu. Dan bahkan ketika kami menghadapi jalan buntu, selalu ada mukjizat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur di hadapan-Mu. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu saat ini, sehingga setiap kebenaran yang kami terima datangnya daripada-Mu dan mengubah hidup kami. Dan kami sambut firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri.
Saya akan menyampaikan tentang kita ini saudara. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, saya punya sahabat dan rekan kerja di Sinode. Dia orang Medan ya, sangat dekat sekali, dan setiap dia telepon dia selalu katakan kakakku gitu. Dan bahkan dia katakan dalam segala hal, dalam pertimbangan yang penting, saya tetap akan pertimbangan dengan kakakku. Ketika saya selalu dipanggil dengan kakakku gitu, rasanya ada sesuatu di dalam hati saya. Sepertinya saya itu diaku sebagai saudara, dan bahkan dalam hal-hal yang penting selalu diajak pertimbangan. Rasa tersanjung kalau saya melihat siapa saya ini sebenarnya, tetapi diaku sebagai seorang kakak. Memang dia usianya beda sedikit sama saya, lebih tua saya. Dan saya rasa persaudaraan itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau saya berdiri di hadapan Bapak Ibu, kemudian saya katakan, aku ini saudaramu. Saya tidak tahu bagaimana reaksi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari menyambut dengan sukacita? Atau mungkin ada sebagian yang mengatakan, emang kamu siapa ngaku-ngaku saudara? Tetapi persaudaraan itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saat ini kita masih dekat dengan peringatan Imlek bagi yang merayakan. Bahkan nuansa merah pun masih terasa, sekalipun tidak semua pakai merah. Dan ada kebiasaan di dalam Imlek ini yang masih dilakukan oleh orang percaya. Kumpul dengan keluarga, ya, sekalipun saat ini serba terbatas untuk kita kumpul, tapi biasanya itu dilakukan. Kemudian menyiapkan makanan dan makan bareng bersama dengan keluarga, saling berkunjung satu dengan yang lain, dan yang paling menarik lagi, berbagi angpau. Nanti habis kebaktian saya di depan, saya giyogi, jadi Bapak Ibu saudara siapkan angpau dari sekarang. Dan tentunya hal itu adalah kebiasaan yang baik. Dan lewat Imlek itu juga seharusnya membuat hubungan kekeluargaan itu semakin baik antara satu dengan yang lain. Hubungan persaudaraan itu semakin baik. Dan bahkan di dalam keluarga hendaknya keakraban di dalam keluarga antara suami istri, orang tua dengan anak itu juga semakin baik. Mencari sahabat, mencari saudara itu tidak gampang, apalagi untuk mempertahankannya. Tetapi sebaliknya untuk mencari musuh itu sangat gampang sekali. Tuhan Yesus berdoa supaya kita ini bersatu. Orang-orang yang di dalam Tuhan ini bersatu seperti Dia bersatu dengan Bapa. Dan tentunya kitalah yang akan menjawab dari doa Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, persatuan dan persatuan itu tidak terjadi begitu saja. Semua harus diusahakan, diupayakan, sehingga kesatuan itu benar-benar ada, baik di dalam keluarga, gereja, maupun di dalam masyarakat. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa menjadi satu di dalam persaudaraan? Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Abraham ya, di ayat yang ke-7 ketika dia katakan demikian. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka yang pertama yang saya lihat bahwa Abraham sadar bahwa dia dilihat orang. Hubungannya dengan Lot itu dilihat orang. Sementara tadi di ayat yang ke-7 menuliskan ada perkelahian antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Mereka waktu itu dalam kondisi kaya, dalam kondisi diberkati. Dan ayat yang ke-6 menuliskan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ya berarti mereka sedang berada di dalam kemakmuran. Dan bahkan untuk menyimpan harta bendanya pun
negeri itu tidak cukup untuk harta benda antara Abram dan Lot. Sehingga terjadi perkelahian antara gembala Lot juga gembala Abraham, karena mereka juga kesulitan untuk menempatkan ternak mereka. Dan pada saat hal itu terjadi, Abraham selalu sadar bahwa yang ada di negeri itu bukan hanya Abraham dan Lot, tetapi ada orang lain, yaitu orang Kanaan dan orang Feris. Orang itu memperhatikan Abraham dan Lot. Mereka akan melihat apa yang dilakukan Abraham. Mereka akan melihat apa yang dilakukan Lot. Mereka akan melihat hubungan antara Abraham dan Lot. Dan rupanya Abraham malu kalau terjadi perkelahian, sementara orang Kanaan juga melihat, orang Feris melihat. Maka Abraham berusaha supaya perkelahian itu tidak terjadi di antara mereka, tidak terjadi di antara gembala-gembala mereka. Yang berarti Abraham menginginkan supaya mereka tetap satu, mereka tetap di dalam persaudaraan yang rukun. Malu kalau dilihat orang perkelahian itu terjadi. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, perkelahian ini bisa terjadi dimanapun juga. Pertikaian itu bisa terjadi dimanapun juga. Kalau hari-hari ini negeri kita sudah mulai tenang, tetapi sebelumnya kita melihat demo sering terjadi, perbedaan sana sini sering terjadi, saling menyerang antara satu dengan yang lain, berita-berita hoax itu terus dikumandangkan, diperdengarkan, yang akhirnya memicu perkelahian antara satu dengan yang lain, mungkin bisa secara fisik atau omongan, tulisan dan sebagainya. Dan tentunya ketika bangsa lain memperhatikan negeri kita, aduh rasanya kurang elok juga kalau hal itu terjadi atas negeri kita. Namun puji Tuhan, akhir-akhir ini kita mulai merasakan kondisi semakin baik, semakin damai. Perkelahian, pertikaian ini juga bisa terjadi di gereja. Rasa cemburu, rasa iri, rasa tidak puas, rasa tidak senang, seringkali itu juga membuat perpecahan di dalam gereja. Perkelahian, pertikaian bisa terjadi di dalam gereja. Padahal gereja itu kan kumpulan orang percaya. Yang berarti orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa dikatakan sebagai orang-orang rohani. Organisasi gereja itu seharusnya terdiri dari orang-orang rohani. Tetapi di situ pun bisa terjadi perkelahian, bisa terjadi pertikaian. Oleh karena apa? Oleh karena kepentingan masing-masing, keegoisan masing-masing, maka hal itu bisa terjadi. Dan bahkan pertikaian, perkelahian itu bisa terjadi di dalam keluarga. Coba kalau kita merenung, siapa yang ada di dalam keluarga? Suami istri, orang-orang yang saling mengasihi. Dan bahkan pada masa-masa pacaran, segala sesuatu kelihatan semuanya indah. Masuk di dalam pernikahan, mereka pun saling berjanji menerima satu dengan yang lain sebagaimana adanya. Dan bahkan di dalam kekurangan maupun kelimpahan, di dalam sehat maupun sakit, di dalam keadaan baik maupun tidak baik, tetap pasangannya itu diterima sebagai suami dan istri yang sah dan satu-satunya. Tetapi ketika membangun rumah tangga, di keluarga itu bisa ada masalah antara suami istri, ada perbedaan antara suami istri, dan bahkan seringkali terjadi pertengkaran yang hebat antara suami istri yang akhirnya diputuskan dengan perceraian. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada perceraian, sekali untuk selama-lamanya. Padahal dua itu sudah menjadi satu, tetapi masih ada masalah antara suami istri. Kemudian di keluarga itu ada siapa? Anak-anak. Siapa anak-anak ini? Orang yang dirindukan oleh pasangan nikah. Karena ketika laki-laki dan perempuan menikah, harapan mereka punya keturunan. Tuhan kasih karunia anak. Pada saat anak lahir, wah bahagia, bersyukur, puji Tuhan, Tuhan berkati seorang anak. Lahir anak kedua, aduh bersyukur, Tuhan berkati anak kedua. Anak bertumbuh,
Tetapi kita melihat di masa-masa remaja, pergumulan mulai terjadi, masalah antara anak dengan orang tua mulai terjadi, dan bahkan seringkali orang tua emosi marah-marah terhadap anaknya, makian keluar, dan bahkan kekerasan fisik mungkin bisa dilakukan. Anak-anak yang seharusnya tunduk hormat kepada orang tua bisa marah, memaki kepada orang tuanya. Itu bisa terjadi. Jadi kita lihat bahwa perkelahian itu bisa terjadi, pertikaian juga bisa terjadi di dalam keluarga. Dan kalau itu terjadi dalam keluarga Kristen, maka seharusnya berubah, berhenti, dan jangan lakukan itu. Abram, ketika dia melihat gembalanya dan gembala Lot ini saling berkelahi, Abram langsung sadar bahwa di tengah-tengah kita ini kan ada orang Kanaan, di tengah-tengah kita ini kan ada orang Feris, dalam kebersamaan kita ini kan ada orang yang memperhatikan kita. Sudahlah, jangan kita berkelahi, jangan ada pertengkaran di antara kita. Coba, kalau kesadaran itu juga muncul di dalam kita bergereja, gereja kita ini juga dilihat gereja lain, gereja kita ini juga dipandang masyarakat, dilihat oleh masyarakat. Seharusnya keberadaan gereja ini menjadi berkat bagi gereja lain, juga menjadi berkat bagi masyarakat. Kebersamaan, kerukunan di dalam gereja itu harusnya menjadi teladan di dalam masyarakat. Sehingga kita harus menjaga supaya persaudaraan di dalam gereja itu selalu terjaga. Kemudian di dalam keluarga, ketika Bapak Ibu, saudara-saudari atau anak-anak muda nanti yang menikah, sudah menikah, tinggal di satu rumah, ingat bahwa kamu punya kerabat, dan kerabatmu mungkin memperhatikanmu. Engkau punya tetangga, barangkali ada yang di seberang jalan, ada yang di belakang rumah, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Engkau punya tetangga. Jangan sampai setiap hari kerabatmu, tetanggamu hanya mendengarkan peperangan di dalam keluargamu. Pagi-pagi tetangga sudah mulai bilang, aduh, itu ada perang di tetangga kita yang sebelah. Kemudian malamnya yang belakang cerita, itu malam-malam tengah malam kok masih ramai aja keluarga itu. Keluarganya atau keluarga kita, keluarga orang Kristen yang seperti itu tidak menjadi saksi. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kerumunan orang lain, dan bahkan di tengah-tengah saudara-saudara kita, kerabat kita, keluarga itu tidak menjadi berkat. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa ada orang lain yang memperhatikan, dan orang lain itu perlu teladan, perlu contoh di dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kitalah orang percaya yang harus menjadi teladan itu. Dan terutama dimulai di dalam keluarga. Saya yakin kalau suami istri tidak bisa membina keluarga dengan baik, maka mereka pun tidak akan bisa bergereja dengan baik. Karena sering saya katakan bahwa gereja itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Kalau keluarga Kristen sehat, gereja itu akan sehat. Kalau keluarga Kristen itu damai, gereja itu akan damai. Kalau keluarga Kristen itu diberkati, gereja itu juga diberkati. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya, kumpulan dari keluarga-keluarga. Oleh sebab itu kita punya tanggung jawab supaya di dalam keluarga kita membangun hubungan yang baik antara suami istri, membangun hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, supaya hubungan itu terus dibina, kehangatan di dalam keluarga itu dijaga, kerukunan di dalam keluarga itu dijaga, supaya tetangga kita, rekan kita, sahabat kita, kerabat kita mendapatkan teladan dari kehidupan nikah orang percaya. Saya nikah dengan istri saya. Pernikahan itu kami awali dengan sukacita. Masa pacaran kami pun sukacita. Setelah masuk dalam pernikahan bukan tidak ada pergumulan. Pergumulan itu selalu ada. Namun kami tetap lalui dengan penuh sukacita. Kami rindu supaya lewat hubungan nikah kami, maka kami menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Kami rindu keluarga Kristen juga melihat hubungan kami suami istri yang harmonis. Dan biarlah itu kita usahakan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Amin. Ingat bahwa ada orang lain yang memperhatikan kita, dan mereka perlu teladan dari kita. Dan yang kita usahakan adalah
kerukunan di tengah-tengah keluarga kita, juga gereja. Yang kedua, memelihara persatuan. Di ayat yang ke-8 di situ katakan, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu. Rupanya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, persatuan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi persatuan itu adalah satu usaha, upaya yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang merindukan persatuan itu sendiri. Masing-masing kita ini unik di hadapan Tuhan. Dari keberadaan fisik kita berbeda antara satu dengan yang lain. Bahkan saya dengan kedua anak saya pun sama-sama laki-laki, dan dia adalah keturunan saya murni, tetapi wajah pun tidak sama, sekalipun ada kemiripan. Bukan hanya wajah, tetapi juga kepribadian, karakter itu juga berbeda. Karena memang manusia diciptakan Allah unik. Dan Bapak Ibu yang duduk bersama di tempat ini mungkin juga secara materi berbeda. Ada yang kaya, mungkin setengah kaya, ada yang pas-pasan, dan mungkin ada yang dikategorikan miskin. Tetapi puji Tuhan, warga jemaat GPC tidak ada yang miskin. Amin. Kita semua hidup dalam kecukupan. Jadi perbedaan itu ada. Maka di dalam persatuan harus menyadari perbedaan itu. Dan perbedaan itu sesuatu yang harus dihargai. Artinya sekalipun orang lain berbeda dengan kita, namun orang lain itu harus kita hargai. Orang lain punya perbedaan dengan kita dalam segala hal, perbedaan itu harus dihargai. Dan bahkan kita yang berusaha atau mengupayakan supaya persatuan itu tetap terjaga, maka hendaknya kita tidak menuntut orang lain menjadi seperti diri kita. Cara berpikirnya mungkin juga berbeda, dan kita tidak bisa menuntut punya cara pikir seperti kita. Perilakunya kita tidak bisa menuntut supaya perilakunya seperti kita. Yang jelas bahwa kita dengan orang lain itu berbeda. Suami istri yang dua menjadi satu, setiap hari bersama, makan bersama, tidur di dalam satu kamar, tetaplah dua pribadi yang berbeda. Tentunya pernah ada salah paham antara suami istri, mungkin ada keinginan yang berbeda, harapan yang berbeda, perilaku yang berbeda, dan sebagainya. Tetapi perbedaan itu bukan berarti batas pemisah antara suami istri. Namun suami istri yang berbeda ini harus saling melengkapi. Kemudian orang tua dengan anak. Anak ini dididik dalam satu keluarga, dididik oleh orang tua yang sama, mungkin punya anak 2 atau 3. Tetapi mereka akan menjadi anak yang berbeda antara satu dengan yang lain. Juga menjadi anak yang berbeda dengan orang tuanya. Tetapi perbedaan ini juga harus diterima, sehingga orang tua tidak bisa menuntut anaknya supaya menjadi seperti bapaknya atau ibunya, tidak bisa. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, saya tidak bisa menuntut kesempurnaan terhadap anak-anak saya, karena dia punya pribadinya sendiri. Sekalipun saya harus mengarahkan mereka supaya hidup mereka berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, semua itu berbeda. Namun dengan perbedaan yang ada, seharusnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dan bahkan di Amsal 27 ayat 17 mengatakan demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Justru dengan perbedaan yang ada antara satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Dengan perbedaan yang ada, satu dengan yang lain saling mengisi, sehingga menjadi lengkaplah dengan berbagai macam yang ada itu menjadi satu. Ibu-ibu yang suka bikin sayur, ya, saya punya tanaman bayam di depan, jadi istri saya tidak usah belanja pasar, petik bayam, kemudian dibawa ke atas, diramu dengan bumbu-bumbu yang berbeda, disajikan di hadapan saya makan, saya nikmati sambil saya pandang istri saya. Aduh ibu, masakanmu luar biasa. Sayur yang ada di mangkok sudah terdiri dari berbagai macam yang ada di situ dan menjadi nikmat. Hendaknya di dalam perbedaan pun seperti itu. Apa yang tidak bisa saya kerjakan, bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari.
Apa yang tidak bisa dikerjakan Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin saya bisa mengerjakan. Dengan demikian kita bisa saling melengkapi. Dengan demikian kita saling bersama melakukan pekerjaan dan akan mendatangkan hasil yang terbaik oleh karena kebersamaan itu. Jadi persatuan ini harus diupayakan, persatuan ini harus dijaga, dan biarlah keluarga kita ini tetap bersatu, gereja kita ini tetap bersatu, kita di dalam kebersamaan dan kita menjadi saksi bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, kita ini kerabat. Masih di ayat yang ke-8 tadi, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Abram. Dia katakan demikian, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali yang saya perhatikan ketika Abraham mengatakan kita ini kerabat. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara hubungan darah saya atau keluarga saya dengan Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak ada hubungan kecuali hubungan dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Namun di dalam Tuhan kita sudah dipersatukan menjadi keluarga. Saya bangga ketika saya punya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Namun saya tidak tahu apakah Bapak Ibu saudara-saudari bangga ketika saya ada menjadi bagian di dalam keluarga Bapak Ibu, di dalam keluarga gereja. Dan bahkan saya katakan kepada istri saya katakan kepada anak-anak bahwa orang-orang gereja itu adalah bagian dari keluarga kita. Kita ditugaskan Tuhan untuk menggembalakan di sini, menggembalakan jiwa-jiwa. Kita tidak punya siapa-siapa, maka warga gereja itulah keluarga kita. Dan kalau ada sesuatu hal yang harus saya lakukan, saya kerjakan, atau saya tidak bisa mengerjakan, tentunya minta tolongnya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Saya bangga punya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Namun apakah bukan berarti kita tidak ada masalah? Mungkin bisa ada masalah antara satu dengan yang lain, antara Bapak Ibu saudara-saudari dengan yang lain, antara saya dengan Bapak Ibu saudara-saudari, atau antara saya dengan anak-anak muda dan sebagainya. Bisa ada masalah. Namun yang saya perhatikan ketika Abram katakan kita ini kerabat, Abram ingin supaya di dalam kekerabatan persaudaraan itu tetap dijaga dan supaya tidak ada perkelahian. Oleh sebab itu pengampunan itu menjadi sesuatu yang penting yang harus dilakukan di dalam kebersamaan itu. Pengampunan. Kita ini siapa toh? Kita ini orang berdosa yang harus dihukum. Namun Tuhan yang luar biasa memberikan anugerah pengampunan kepada saudara-saudara. Siapa toh Tuhan? Penguasa atas segala sesuatu, namun rela memberikan pengampunan. Lalu siapa kita? Seringkali kita mengangkat diri kita terlalu tinggi sehingga kita sulit untuk melepaskan pengampunan terhadap saudara-saudara kita. Suami sulit memberikan pengampunan kepada istri, istri sulit memberikan pengampunan kepada suami, orang tua sulit memberikan pengampunan kepada anak dan sebaliknya. Apalagi terhadap orang lain, tetangga yang kita anggap mengganggu. Bisakah kita memberikan pengampunan kepada mereka? Kalau kita belajar seperti Abraham dan kita mau katakan kita ini kerabat, kita ini saudara, di dalam Tuhan kita ini saudara, di dalam berbangsa dan bernegara orang lain juga katakan kita ini saudara, sama-sama orang Indonesia. Dan kalau ada hati yang mau mengampuni, maka saya percaya setiap masalah itu bisa diselesaikan. Amin. Seringkali yang terjadi egois. Saya akan benar, dia salah. Saya akan benar, kamu salah. Tetapi sementara coba tundukkan ego kita, dan kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Saya melihat seorang pribadi yang luar biasa, yaitu Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Siapa Yusuf ini? Orang yang pernah dimusuhi oleh saudara-saudaranya,
dan bahkan pernah akan dibunuh dan akhirnya dijual. Namun Tuhan angkat Yusuf, akhirnya dia menjadi orang besar dan dia bisa memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan saudara-saudaranya datang kepadanya, dan bahkan untuk hidup saudara-saudaranya pun Yusuf harus menghidupi. Di situ Yusuf mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Dia bisa menghukum saudaranya atau bisa melakukan hal yang tidak baik untuk saudaranya. Tetapi Yusuf melepaskan pengampunan. Dia memandang dari sudut pandang Allah bahwa apa yang dilakukan saudara-saudaranya berada di dalam rencana Allah untuk mengangkat Yusuf menjadi orang besar. Sehingga ketika dia menjadi orang besar, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia melupakan semuanya itu, dia merangkul saudaranya dan mengampuni saudara-saudaranya. Demikian juga kita. Kalau kita ini satu keluarga di dalam gereja, mari kita belajar untuk saling melepaskan pengampunan. Amin. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara hidup di dalam keluarga, di dalam rumah tangga dengan segala perbedaan yang ada, melihat kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mari kita juga belajar untuk melepaskan pengampunan itu. Kepada suami tetap katakan, mau bagaimanapun juga engkau tetap suamiku. Kepada istri katakan, hai istriku, dalam kekuranganmu engkau tetap istriku. Hai anak-anakku, dalam kekuranganmu engkau tetap anakku. Saya pernah sekali waktu telepon sama Oca ketika dia ada di Bandung di kosan. Saya katakan kepada dia, mau bagaimanapun juga, mau seperti apapun juga kamu tetap anakku. Hubungan bisa dipulihkan, keluarga utuh, dan keluarga menjadi bahagia. Jadi kita coba lakukan itu, bahwa orang-orang di sekitar kita adalah bagian keluarga yang harus kita terima apa adanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mau mengalah. Di ayat yang ke-9 dikatakan, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Yang berarti Abraham di sini rela mengalah dan membiarkan Lot memilih tempat yang disukai oleh Lot. Maka ketika Lot melihat tempat di sekitarnya, akhirnya ada tempat yang sangat subur, maka pilihan Lot tertuju kepada tempat yang subur itu. Apakah Abraham iri? Tidak. Apakah Abraham mengatakan Lot itu tempat yang kupilih? Tidak. Tetapi dia membiarkan Lot untuk memilih. Kalau Lot ke kiri, Abraham ke kanan. Kalau Lot ke kanan, Abraham ke kiri. Yang berarti membiarkan Lot menentukan pilihannya. Dan selebihnya adalah bagian Abraham. Seringkali kan kita ini egois, berpikir tentang kepentingan kita, keperluan kita, untung ruginya. Dan ketika ada hal yang menguntungkan, sekalipun merugikan orang lain, kita pilih yang menguntungkan. Orang lain rugi tidak peduli. Dalam pekerjaan, dalam usaha pun seperti itu. Kalau pekerjaan yang menguntungkan dan orang lain harus dikorbankan, korbankan saja. Yang penting untung. Kalau usaha ini menguntungkan, keluarga bisa dikorbankan, korbankan aja. Yang penting untung. Dan bahkan ketika pembagian warisan, seringkali terjadi masalah antara satu dengan yang lain. Karena apa? Egois, ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak dibanding yang lain. Namun saya melihat bagaimana Abraham di sini mengalah, membiarkan Lot memilih tempat yang harus dipilih Lot. Karena yang dijaga Abraham adalah kerukunan dan persaudaraan. Kita ini saudara. Dan bahkan dia katakan kita ini kerabat. Itulah yang dijaga. Supaya kerukunan itu tetap terjaga, maka Abraham rela mengalah. Suami-suami yang egois. Kenapa saya katakan demikian? Memang pria-pria itu biasanya egois. Termasuk saya, kan saya juga seorang suami. Mari kita juga belajar untuk mengalah terhadap istri. Amin. Istri-istri mungkin juga ada yang dominan dan bahkan membuat suami-suami takut istri.
Belajarlah juga untuk mengalah dan hargai suamimu. Orang tua yang ego, yang merasa selalu benar terhadap anak-anak, hormati dan hargai anak-anakmu. Perlakukan dengan baik. Terlebih anak-anak terhadap orang tua, tentunya harus hormat terhadap orang tua. Kalau hal itu dilakukan, masing-masing mau mengalah, maka keluarga itu akan utuh dan keluarga itu akan bahagia. Lalu apa berkatnya kerukunan dan persaudaraan itu yang dilakukan di dalam masyarakat, gereja maupun keluarga? Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kebersamaan kita di dalam keluarga bersama dengan Tuhan itu akan mendatangkan kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan selalu nyata di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian Pengkhotbah 4 ayat 12 mengatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau ada kebersamaan, kerukunan, persaudaraan, maka ada kekuatan di situ. Kemudian di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam kerukunan persaudaraan, maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Oleh sebab itu, mari kita mulai di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan biarlah keluarga kita yang rukun, ketika kita kumpul di gereja pun menjadi orang-orang yang membawa damai, sehingga kita bisa rukun dengan yang lain, menerima orang lain sebagaimana adanya. Keluarga kita diberkati, gereja kita juga diberkati. Tuhan memberkati. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sadari bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Biarlah kita selalu menjaga kebersamaan kita, persatuan kita, kerukunan di antara kita. Kita akan pujikan satu pujian satuan kami. Glory, Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia yang Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan firman-Mu. Jadikan kami satu. kita berdiri.
jadi ku menyatakan rendahanmu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Biarlah pagi hari ini kami belajar dari Abram yang selalu menghargai kekerabatan, persaudaraan, dan mengutamakan kerukunan, menjaga kebersamaan dan persatuan, sehingga Abram mau mengalah dan bahkan memberikan kesempatan untuk Lot memilih tempat yang disukai Lot dan sisanya dia. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali keegoisan kami mendatangkan perpecahan, tidak bisa menerima orang lain apa adanya, dan bahkan menjauhkan kekerabatan satu dengan yang lain. Ampuni kami. Biarlah firman-Mu saat ini berbicara, Roh Kudus bekerja memampukan kami untuk menjaga kerukunan, kebersamaan, dan persaudaraan, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang kuat dan diberkati, gereja kami menjadi gereja yang kuat dan diberkati, dan Engkau dimuliakan. Kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan sepanjang hidup kami. Kau memberkati usaha kami, Kau memberkati pekerjaan kami, maka kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan pagi ini kami belajar untuk mempermuliakan Engkau dengan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menerimanya, dan biarlah kami belajar untuk memberikan dengan penuh ucapan syukur kami di hadapan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memelihara dan mencukupkan kebutuhan kami. Bapa, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Sebentar kami akan pulang tinggal ke tempat ini. Biarlah kami pulang dengan kebahagiaan dan sukacita yang baru. Kami pulang dengan pengampunan, dan terlebih kami pulang dengan keselamatan dari Tuhan. Dan kami boleh berkumpul di tengah-tengah keluarga kami untuk menikmati kebahagiaan bersama. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah akan datang. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.